Oke semuanya, di sini saya akan membuka diri saya sendiri. Saya selaku moderator pada acara kali ini. Nama saya Zafrano Azam. Saya selaku moderator dan di samping saya ada Bapak siapa? Muhammad Gibran Sedoyo Junior Selaku pengamat politik. Oke, pengamat politik di bidang militer. Dan partnernya sendiri? Ya, nama saya adalah Muhammad Abdul Haid. Saya selaku staf ahli Menhan. Oke. Kepada kedua narasumber kita, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Azam atas waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada pagi hari ini kita akan mempresentasikan tentang wajib militer atau yang disingkat dengan WAMIL. Nah, Bapak Gibran, kenapa kita akan mempresentasikan wajib militer? Ya, Kali ini sangat penting. Sangat penting. Dan insya Allah apabila Indonesia mendesak, kita akan melaksanakan hal tersebut. Jadi kita harus memberikan contoh dari negeri-negeri yang menjalankan wajib militer tersebut. Oke, langsung saja Bapak Gibran, kita mulai. Oke, yang pertama kita harus tahu apa itu WAMIL. Ya, jadi wajib militer atau seringkali disingkat sebagai WAMIL adalah kewajiban bagi warga negara berusia muda, terutama pria, biasanya antara 18 sampai 27 tahun. Nah, untuk apa WAMIL dilaksanakan? Untuk menyandang senjata dan menjadi anggota tentara dan mengikuti pendidikan militer guna meningkatkan ketangguhan, kedisiplinan orang itu sendiri. Nah, WAMIL biasanya diadakan untuk meningkatkan kedisiplinan, ketangguhan, keberanian, kemandirian seorang, dan biasanya diadakan wajib militer untuk pria saja. Tetapi di beberapa negara itu diadakan untuk wanita. Nah, warga wanita biasanya tidak diharuskan WAMIL, tetapi ada juga negara yang mewajibkannya. Nah, seperti di mana? Seperti di Israel, Korea Utara, dan Suriname. Nah, mahasiswa juga biasanya tidak perlu ikut WAMIL. Jadi setelah mahasiswa baru mereka mengikuti WAMIL. Nah, lanjut Bang. Sekarang kita harus tahu negara apa saja yang mengikuti WAMIL untuk contoh kita ke depannya. Nah, setidaknya ada 20 negara atau pemerintah yang berlakukan wajib militer. Yaitu yang pertama apa? Korsel. Nah, lalu yang kedua ada Korut, lalu ada Ukraina, Israel, Rusia, Iran, Taiwan, Brazil, Turki, Azerbaijan, Armenia, bahkan Mesir juga ada. Lalu Singapura, lalu Thailand, Norwegia, Denmark, Swiss, Austria, Finlandia, dan Yunani. Nah, dan pada pagi hari kali ini kita akan menjelaskan 3 negara yang menjalankan WAMIL ini dan fakta-faktanya yang terdapat di negara tersebut. Apa aja, Bapak? Nah, ini adalah negara-negara yang akan kita ambil contoh. Sebagai contoh, yang pertama ada Thailand, lalu yang kedua Korut, lalu yang ketiga Korsel. Oke Bang. Sekarang Bapak Gibran silakan menjelaskan negara kita yang pertama, yaitu Korea Selatan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan WAMIL dari Korsel atau yang singkatan dari Korea Selatan. 1. Diberlakukan sebagai antisipasi perang dengan Korut. Nah, peraturan wajib militer ini sudah mulai diberlakukan sejak tahun 1957 sebagai antisipasi terhadap serangan lanjutan dari Korea Utara pasca terjadinya perang Korea. Wow. Nah, jadi dimulainya wajib militer ini diberlakukan sejak tahun 1957 karena terhadap serangannya dari Korut. Nah, dan kedua, wajib untuk laki-laki berusia 18 hingga 28 tahun. Laki-laki Korea yang berbadan sehat dan sudah mencapai usia tersebut harus mengikuti wajib militer setidaknya selama 18 bulan. Korsel tak mewajibkan perempuan untuk mengikuti WAMIL. Namun, bagi mereka yang berminat bisa mendaftar di Korps Pelatihan Perwira Cadangan. Wah. Lanjut. Fakta yang ketiga. Fakta yang ketiga. Di sini fakta yang ketiga ada masa WAMIL atau wajib berapa lama militer. itu? Nah, masa wajib militer seseorang berbeda karena sejumlah faktor, mulai dari cabang militer, tempat mereka berada, tugas aktif dan non aktif. Nah, masa wajib militer itu adalah ini yang bertugas di Angkatan Darat dan dan marinir menjalani WAMIL selama 18 bulan. Wow.
Angkatan laut 20 bulan. Kalau angkatan laut 20 bulan. Dan angkatan udara 21 bulan. Wow, paling lama berarti Angkatan udara. Waduh. Selama 21 bulan. wow. Dan fakta yang keempat, menolak wamil bisa dipenjara. Nah, penolakan terhadap wajib militer tidak diperbolehkan dan bisa dikenakan hukuman penjara. Bagi mereka yang menolak wamil akan menjadi buronan dan jika tertangkap bisa dijatuhi hukuman penjara. Namun, bagi mereka yang menyerahkan diri akan didenda bebas syarat dan mengikuti wamil. Wow. Oke, kita lanjut ke fakta berikutnya. Ada 2 lagi. Oke, 2 lagi. Oke. Dan fakta yang kelima, lepas keluarga negaraan tak wajib wamil. Oke. Pemerintah Korea mengizinkan warganya untuk memiliki 2 status keluarga negaraan sebelum ulang tahun yang ke-18. Nah, setelah itu, jika mereka memilih Korsel, selanjutnya akan dikenai wajib militer. Namun, mereka yang melepas keluarga negaraan Korsel tidak harus mengikuti wajib militer. Oke. Nah, dan fakta yang keenam, Lanjut. pengecualian wamil. Nah, apa aja tuh yang nggak usah wamil, Pak? Nah, dalam aturan undang-undang baru Korsel, undang-undang baru ada pengecualian untuk para atlet yang mendapat medali emas di kompetisi olahraga, Olimpiade atau Asian Games untuk wamil. Nah, jadi untuk pemuda yang umur 18 tahun itu tidak harus wamil asalkan dia mempunyai medali emas. Oh. Nah, itu Lanjut, oke, kita lanjut ke negara berikutnya, yaitu apa? Kembarannya, Korea Utara. Nah, Korea Utara juga memiliki beberapa fakta tentang mobil ini ya. Yang pertama ada durasi atau masa ya. Kita bisa lihat di sini Korea Utara merupakan negara dengan durasi wajib militer terlama di dunia. Beda dengan negara lain, negara Korea ini sangat lama masanya. Menurut laporan Statista, wajib militer di negara tersebut memakan waktu 8 sampai 10 tahun. Wow. Beda seperti Korsel hanya bulanan, tetapi di Korea ini kita bisa sampai 8 sampai 10 tahun. Nah, lalu fakta yang kedua, hukuman penolakan wamil. Nah, apabila Korsel tadi hukumannya dari penjara, lalu Korut hukumannya adalah mendapatkan hukuman penjara juga ya. Jadi untuk hukuman Korut dan Korsel ini sama ya. Lalu kita lanjut ke fakta berikutnya adalah apakah perempuan wajib? Nah, ini pertanyaan yang sangat besar terhadap wamil Korut. Nah, perempuan wajib militer secara selektif dengan rasio di mana untuk setiap satu perempuan terdapat 9 wajib militer laki-laki. Nah, jadi perempuan ini juga wajib, tetapi tidak seperti laki-laki. Jadi wanita ini wajib apabila sudah ada 9 wamil laki-laki. Apabila sudah ada 9, berarti butuh 1 perempuan untuk menjadi wamil yang bertugas di ketiga cabang layanan KPA, seperti Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Nah, kita lanjut ke fakta yang keempat. Nah, apakah wamil ini digaji? Sebelumnya kita belum tahu. Nah, di sini ada pertanyaan apakah digaji. Nah, jadi wajib militer yang telah diangkat dalam suatu pangkat wajib militer selama dalam dinas mendapat uang saku. Nah, berarti mereka digaji atau mendapat uang saku. Besarnya sama dengan gaji permulaan menurut peraturan gaji militer untuk pangkat yang setingkat. Berarti gajinya sama dengan gaji tentara ya. Dan menurut peraturan yang berlaku bagi militer sukarela. Nah, oke, berarti apakah digaji ini? Jawabannya adalah digaji. Oke, kita lanjutkan ke fakta yang kelima. Nah, ini juga pertanyaan yang sangat ditanya-tanyakan ya. Apakah wamil boleh bawa HP? Apakah wamil seperti pesantren tidak boleh bawa HP? Nah, jadi ini. Ya, ini mungkin ada kesalahan teknis. Jadi kita bisa lanjut ke apakah ada libur? Apakah ada liburnya? Nah, apakah ada liburnya? Jadi kita di sini ada dijawab cuti wamil diberikan setelah mereka menjalin wamil selama 100 hari. Nah, berarti setelah 100 hari wamil ini boleh libur. Nah, tapi berapa lama liburnya? Cutinya biasanya selama 4 hari. Nah, cutinya hanya 4 hari. Dari 100 hari ini cutinya hanya 4 hari. Nah, kalau dapat promosi jabatan ada lagi cuti selama 10 hari. Oh. Jadi apabila ada promosi jabatan, mereka bisa mendapatkan hari cuti lebih sampai 10 hari. Lalu ada lagi cuti liburan musim gugur. Nah, bukan musim panas tapi musim gugur. Oke, kita lanjut. Oke, nah sekarang ke negara ketiga atau negara yang terakhir, yaitu kita ambil apa, Bang? Thailand. Oke, yang pertama syarat fisik. Thailand ini agak berbeda karena banyak mereka yang mengubah identitas mereka ya, atau jenis kelamin mereka. Jadi di sini ada syarat fisik atau umur. Mereka kapan diwajibkan untuk wamil?
Nah, utama mobil di Thailand berlaku untuk warga negara laki-laki. Nah, laki-laki. Jadi perempuan tidak. Tetapi bagaimana yang transgender kita lihat nanti. Nah, usianya adalah 21 sampai 27 tahun. Dan mereka tidak sedang menjalani pengobatan serius dan terbebas dari gangguan mental. Nah, jadi yang sehat-sehat aja ya, bukan yang sedang mengalami gangguan. Nah, selain itu para calon tentara ini pun harus melampirkan berbagai berkas terkait salah satunya pendidikan terakhir. Jadi mereka harus lulus pendidikan terakhir mereka terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah daftar sukarela. Nah, pemerintah Thailand sangat mengapresiasi itikat baik bagi warga yang mendaftarkan diri ikut wamil secara sukarela. Nah, mendaftar dengan inisiatif sendiri akan mendapatkan waktu wamil 6 bulan dan bebas memilih 3 divisi. Nah, jadi di Thailand mereka bisa mendaftar sukarela, mendaftar kemauan mereka, dan mereka bisa memilih 3 divisi, yaitu angkatan darat, angkatan udara, dan tentara khusus kerajaan. Wow. Jadi mereka terdapat tentara khusus kerajaan. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Nah, sistem draft atau bullet train.